Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Anggaran Komprehensif, yang berakuntakan saya sendiri, Novikalisasi Sasianingsih, yang kedua, Fandi Simeon Penny. Pengertian anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik dalam bidang perusahaan, produksi, keuangan, maupun administrasi. Penyusunan anggaran komprehensif akan mendatangkan manfaat berupa pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen, serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan menjadi lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen. Pedoman umum yang harus diperhatikan sebelum menyusun suatu anggaran komprehensif adalah: yang pertama, mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas dari perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan rencana pendahuluan secara keseluruhan. Yang ketiga, menyusun rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Manfaat anggaran komprehensif. Penyusunan anggaran komprehensif mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematif terhadap kebijaksanaan manajemen serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Anggaran komprehensif dengan parsial. Anggaran komprehensif yang pertama, kondisi keuangan perusahaan yang memadai sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan anggaran parsial adalah kemampuan teknis yang terbatas dari kurangnya data untuk melakukan penyusunan anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan yang kurang memadai sehingga perusahaan tidak mampu menyusun anggaran secara lengkap atau keseluruhan dan hanya dapat menyusun anggaran yang diperlukan saja. Isi anggaran secara komprehensif. Yang pertama, analisis statistik dan matematika. Analisis yang dipergunakan untuk membuat taksiran serta untuk mengadakan penilaian atau evaluasi dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Semua analisis perlu dilampirkan dalam anggaran yang disusun. Yang kedua, laporan anggaran. Laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan berbagai analisis perbandingan antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan. Komponen-komponen di dalam penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama, rencana substantif, merupakan rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan menggambarkan strategi-strategi perusahaan, rencana spesifik, dan program organisasi, serta komitmen manajemen yang sejalan dengan pencapaian jangka panjang dari tujuan dan perencanaan perusahaan. Yang kedua, ada rencana keuangan, merupakan penyajian secara lebih terperinci yang menerapkan tujuan manajemen, strategi yang direncanakan, perencanaan, dan kebijakan manajemen untuk periode waktu tertentu. Yang ketiga, ada anggaran biaya variabel. Anggaran ini berupa informasi realistis mengenai biaya yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah anggaran untuk berbagai macam volume keluaran atau tingkat aktivitas dalam setiap pusat tanggung jawab. Yang keempat, ada data pelengkap, yang terdiri dari analisis biaya, selisih antara penghasilan penjualan dengan keseluruhan biaya, maka perubahan dari penghasilan atau biaya dengan sendirinya akan mempengaruhi laba yang diperoleh. Yang selanjutnya ada analisis break-even. Yang pertama, biaya pada berbagai tingkat kegiatan diperkirakan jumlahnya secara tepat. Yang kedua, biaya yang diperkirakan dapat dipisahkan antara yang bersifat variabel. Yang ketiga, tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Dan selanjutnya ada laporan kinerja. Laporan internal dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, laporan statistik yang memberikan statistik kuantitatif internal dasar mengenai operasi perusahaan. Yang kedua, laporan manajerial yang khusus mengenai masalah yang tidak berulang dan masalah khusus. Yang ketiga, laporan kerja periodik. Tindak lanjut, tindak perbaikan, dan laporan perencanaan keuangan menentukan sebab apa yang mendasari terjadinya suatu akibat, sehingga dapat menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang selanjutnya ada pengelompokan rencana keuangan yang terdiri dari dua, yaitu rencana anggaran jangka panjang dan rencana anggaran jangka pendek. Rencana anggaran jangka pendek terdiri dari rencana operasional dan anggaran keuangan. Rencana operasional merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Umumnya, tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, yaitu rencana operasional terdiri dari dua. Yang pertama, anggaran proyeksi laba rugi dan anggaran pembantu proyeksi laba rugi. Selanjutnya itu ada anggaran pembantu proyeksi laba atau rugi. Nah, di sini anggaran ini tuh meliputi seluruh rencana kegiatan yang mana itu mendukung penyusunan laporan laba rugi atau income statement.
Di sini terdiri dari dua, yaitu anggaran penjualan dan anggaran produksi. Oke, pada penjelasan selanjutnya itu anggaran penjualan. Untuk terkait duanya itu, di sini yang pertama anggaran penjualan itu menggambarkan tingkat pendapatan yang bakal diterima sebagai akibat dilakukannya penjualan-penjualan di masa yang akan datang. Nah, rencana penjualan menjadi unsur dasar dilakukannya penyusunan anggaran ini. Nah, anggaran ini itu diukur sesuai dengan jenis produk, volume produk, harga produk, dan wilayah pemasaran. Untuk selanjutnya itu terkait anggaran produksi. Nah, yang kedua ini anggaran produksi itu menggambarkan kegiatan produksi perusahaan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Nah, di sini terdiri dari beberapa itu anggaran jumlah produksi jumlah produk yang diproduksi, anggaran bahan mentah, anggaran biaya overhead, anggaran biaya distribusi, dan anggaran biaya umum dan administrasi. Oke, selanjutnya itu ada anggaran keuangan. Untuk anggaran keuangan sendiri ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan hutang dan piutang perusahaan. Di sini terdiri dari dua juga, yaitu anggaran proyeksi dan anggaran pembantu proyeksi neraca. Yang pertama itu anggaran proyeksi neraca. Nah, di sini itu mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasiva yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode produksi. Nah, di sini aktiva sendiri meliputi aktif tetap, lancar, terus pasiva sendiri meliputi utang jangka pendek maupun panjang, dan juga modal sendiri. Keduanya itu ada anggaran pembantu proyeksi neraca. Nah, di sini anggaran ini merincikan masing-masing pos yang ada dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Nah, di sini sendiri ada terdiri dari beberapa, itu anggaran kas, piutang, anggaran utang, anggaran penambahan modal, dan juga penyusutan aktiva. Oke, di sini dari kelompok kami sudah menyertakan salah satu bentuk critical journal yang kami sertakan untuk jurnal internasional. Oke, di sini untuk critical journal sendiri, yang pertama itu ada terkait data identitasnya, yaitu ada penulis oleh Made Adiana, terus tahun terbit ada tahun 12. Nah, judul dari jurnal ini yaitu analisis anggaran komprehensif pada perusahaan manufaktur, yang mana studi kasusnya itu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan juga jurnal ini diakses melalui Jurnal Ilmu dan Budaya. Terkait isi jurnal. Nah, pada penelitian ini, itu peneliti berusaha untuk melakukan analisis estimasi penjualan dalam rangka menyusun anggaran komprehensif secara menyeluruh. Atau di sini di mana menyeluruh itu mulai dari anggaran penjualan sampai dengan menyusun anggaran-anggaran produksi dan biaya produksi. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian itu, teori ini untuk mengkaji perhitungan rencana biaya produksi. Itulah teori-teori yang mempunyai kaitan baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga antara teori dengan aplikasi itu tidak terjadi tumpang tindih. Untuk pengolahan data. Pengolahan data sini pada penelitian ini itu menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder ini di mana itu diambil dari data kedua atau dokumen perusahaan yang terdaftar di BEI yang mencakup tentang data penjualan 11 tahun terakhir. Nah, yaitu mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2009. Nah, dengan daerah pemasaran dan proporsi penjualan dari periode penjualan itu triwulan untuk tahun 2010. Untuk metode penelitiannya sendiri di sini, metode yang digunakan itu adalah metode statistik sederhana, yaitu mengenai metode peramalan atau disebut juga forecasting dengan menggunakan least square atau metode kuadrat terkecil. Sedangkan analisis anggaran yang menggunakan metode deskriptif, budgeting, dan akuntansi. Pada pembahasan di sini, di mana di sini peneliti ini dijabarkan sesuai dengan jenis penelitian deskriptif pada umumnya. Nah, menjelaskan dengan jelas terkait data penjualan pada perusahaan manufaktur, yaitu di sini studi kasusnya itu pada PT Texo yang mana terdaftar di BEI. Nah, di sini PT Texo ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur, dan dalam hal ini hanya satu jenis produk yang akan dianalisis, yaitu kursi pemimpin. Nah, dengan melihat data dan harga biaya, terus estimasi penjualan tahun 2010, harga jual yang direncanakan pada tahun 2010, menyusun anggaran penjualan 2010, menyusun anggaran produksi 2010, anggaran biaya bahan mentah, anggaran biaya tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, terus untuk kesimpulan dan saran, pada kesimpulan saran dalam jurnal ini, di mana kesimpulan penelitian menjelaskan sesuai dengan jelas karena perlu menyertakan serta hasil data yang telah diteliti sehingga membuat kesimpulan yang diberikan dalam jurnal itu terasa lebih mudah untuk dipahami. Nah, terus terkait kritik terhadap jurnal, nah kelebihan dari jurnal ini sendiri, jurnal ini dikuatkan dengan banyaknya data yang dilihat sebagai tolak ukur dalam meneliti sehingga hasil penelitian menjadi lebih menarik. Nah, hasil penelitian juga ditulis dengan jelas dan mudah dipahami pembaca. Selain itu, pada akhir pendahuluan juga peneliti menekankan pada alasan penelitian ini dilakukan. Nah, kekurangan yang didapatkan sendiri pada abstrak penelitian ini khususnya, itu belum sesuai karena diberikan tidak begitu menarik atau pembaca yang ingin membacanya itu belum memiliki gambaran yang kuat, dan juga penelitian tidak
meletakkan saran yang kuat pada perusahaan. Sekian presentasi dari Promopo kami. Jika ada salah kata atau apa, kami mohon maaf. Salam dan bahagia.